Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami, yaitu tentang diare pada negara berkembang. Masalah yang dihadapi. Negara berkembang merupakan negara yang sanitasinya masih rendah dan masih banyak daerah-daerah kumuh. Wilayah dengan sanitasi yang buruk dan cenderung kumuh memiliki kelembapan yang tinggi, suhu hangat, dan kelimpahan sumber makanan bagi lalat, yaitu sampah organik dan kotoran hewan. Kondisi tersebut optimal bagi kepadatan lalat. Lalat dapat diandalkan dengan pengelolaan lingkungan, pengendalian fisik, kimiawi, dan biologi, menurut Permenkes RI tahun 2017. Tahun 2017, sebanyak 1,7 miliar kasus diare terjadi pada anak dengan sekitar 525.000 kasus kematian anak balita setiap tahunnya, dengan prevalensi di India sekitar 91.270 kasus. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Prevalensi kejadian diare di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, berdasarkan pola penyebab kematian, semua umur diare berada di peringkat ke-13. Sementara berdasarkan penyakit menular berada di peringkat ke-3 penyebab kematian setelah tuberkulosis atau TB dan pneumonia. Berdasarkan kelompok usia, yaitu pada usia kurang dari 1 tahun, dengan persentase 16,5%. Usia 1-4 tahun dengan persentase 16,7%. Usia 5-14 tahun dengan persentase 9%. Usia 15-24 tahun dengan persentase 7,2%. Usia 25-34 tahun dengan persentase 7,3%. Usia 35-44 tahun dengan persentase 7,8%, usia 45-54 tahun dengan persentase 8,4%, usia 55-64 tahun dengan persentase 8,9%, usia 65-74 dengan persentase 9,5%, dan usia lebih dari 75 tahun dengan persentase 10,4%. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Nur. Tantangan dan rencana strategis pemerintah. Yang pertama, Millennium Development Goals atau MDGs di India. MDGs merupakan kerangka kerja berskala global. Kedua, permasalahan dan tantangan terhambatnya kemajuan India dalam mencapai tujuan-tujuan milenium disebabkan oleh 3 faktor fundamental, yaitu pendanaan yang tidak memadai, administrasi yang kurang tepat, ketidaktahuan isu-isu kebijakan dan tata kelola. Kemudian yang ketiga, MDGs juga didukung oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan Bank Pembangunan Daerah, serta badan-badan internasional lainnya. Kemudian untuk upaya, yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua, menurunkan angka kematian balita. Ketiga, meningkatkan kesehatan ibu. Keempat, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Kelima, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan India, mengambil langkah liberalisasi ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi. Keenam, meningkatkan kualitas di bidang pertanian. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.